VLAN, Virtual Local Area Network. Oke, apa itu sih VLAN? Virtual LAN atau disebut VLAN adalah sebuah protokol yang memungkinkan pembuatan beberapa jaringan dalam satu segmen jaringan yang sama. Nah, contohnya di sini ada 4 komputer yang terhubung dalam satu switch. Berarti 4 komputer tersebut berada dalam jaringan yang sama. Nah, dengan VLAN kita bisa membuat 4 komputer tersebut berada di jaringan yang berbeda meski terhubung ke switch yang sama. Oke, selanjutnya itu jenis-jenis VLAN. Yang pertama ada default VLAN. Adalah VLAN yang sudah ada sejak pertama kali switch dihidupkan sebelum dikonfigurasi. Semua port yang ada pada switch akan tergabung ke dalam default VLAN dan dapat tergabung pada masing-masing VLAN. Pada Cisco, default VLAN adalah VLAN 1. Yang kedua ada data VLAN. Adalah VLAN yang hanya mengatur trafik data pada VLAN. Yang ketiga ada native VLAN. Ada VLAN yang dikembalikan ke suatu port apabila tidak dalam bentuk trunking dan anti-gate. Voice yang keempat, ada voice VLAN. Adalah VLAN yang mendukung VoIP dan dikhususkan untuk komunikasi data suara pada VLAN. Yang kelima ada manajemen VLAN. Ada VLAN yang dikonfigurasikan untuk manajemen switch. Lalu ada fungsinya. Fungsi VLAN yaitu ada 6. Yang pertama ada security. Keamanan data dari setiap divisi dapat dibuat sendiri karena segmennya bisa dipisah secara logika. Lalu lintas data dibatasi segmennya. Yang kedua itu cost reduction. Penghematan data dari penggunaan bandwidth yang ada dan dari upgrade perluasan network yang bisa jadi mahal. Yang ketiga ada higher performance. Pembagian jaringan layer 2 ke dalam beberapa kelompok broadcast domain yang lebih kecil, yang tentunya akan mengurangi lalu lintas paket yang tidak dibutuhkan dalam jaringan. Yang keempat ada broadcast through mitigation. Pembagian jaringan ke dalam VLAN akan mengurangi banyak device yang berpartisipasi dalam pembuatan broadcast through. Hal ini terjadi karena adanya pembatasan broadcast domain. Yang kelima, improved IT staff efficiency. VLAN memudahkan manajemen jaringan karena pengguna yang membutuhkan sumber daya yang dibutuhkan berbagi dalam segmen yang sama. Yang keenam ada simple project of application. VLAN menggabungkan para pengguna jaringan dan peralatan jaringan untuk mendukung perusahaan dan menangani permasalahan kondisi geografis. Nah, bagaimana kerja VLAN? VLAN bagaimana sih kerjanya? Oke, VLAN diklarifikasikan berdasarkan mode atau tipe yang digunakan untuk mengklasifikasikannya, baik menggunakan port, MAC address, dan sebagainya. Semua informasi yang mengandung penandaan atau pengalamatan suatu VLAN atau tagging disimpan dalam suatu database atau tabel. Jika penandaannya berdasarkan port yang digunakan, maka database harus mengidentifikasi port yang digunakan oleh VLAN. Untuk mengaturnya, biasanya digunakan switch atau break untuk manageable atau yang bisa diatur. Switch atau break inilah yang bertanggung jawab menyimpan semua informasi dan konfigurasi suatu VLAN, dan dipastikan semua switch atau break memiliki informasi yang sama. Switch akan menentukan kemana data-data akan diteruskan dan sebagainya, atau dapat pula digunakan oleh software pengalamatan atau breaking software yang berfungsi mencatat atau menandai suatu VLAN berdasarkan stop workstation yang di dalamnya. Untuk menghubungkan antara VLAN dibutuhkan router. Lalu ada mode port switch. Yang pertama statis VLAN. Port VLAN yang dikonfigurasikan secara manual pada setiap router. Yang kedua ada dinamis VLAN. Keanggotaan port VLAN dikonfigurasikan menggunakan server khusus yang dinamakan VLAN Membership Policy Server atau VMPS. Server ini akan memberikan konfigurasi secara dinamis berdasarkan MAC address yang tercatat pada database switch, tetapi cara ini tidak luas digunakan. Yang ketiga ada voice VLAN. Port yang dikonfigurasikan menjadi mode voice. Jadi port tersebut dapat digunakan menggunakan IP phone
Sebelum mengkonfigurasikan, pertama harus mengkonfigurasi VLAN voice terlebih dahulu, dan baru VLAN data. Cara tersebut untuk memastikan bahwa traffic untuk port voice benar-benar traffic voice saja. Nah, terakhir ada kesimpulannya. Jadi kesimpulan VLAN itu, VLAN membuat kita dapat mengontrol pola lalu lintas dan bereaksi cepat untuk relokasi. VLAN memberikan fleksibilitas untuk beradaptasi dengan perubahan dalam persyaratan jaringan dan memungkinkan untuk administrasi disederhanakan.